Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Saban dan ini rekan saya Devi Aulia Dayanti. Nah, di sini kami bertujuan untuk mewawancarai mantan pres berdasarkan tugas bahasa Indonesia dengan subtema yang kami ambil, dinamika dan demokrasi kampus. Bagaimana perkembangan kampus hari ini dalam kacamata demokrasi? Kalau menurut mantan pres, bagaimana perkembangan di kampus dan demokrasi hari ini? Sejauh perkembangan sejak 2020 saya lanjut studi di Universitas Katolik Ternate, jurusan ilmu sejarah, program studi ilmu sejarah. Hari ini semester 9. Saya pikir ternyata banyak hal yang berkaitan dengan demokrasi, bahkan banyak hal juga berkaitan dengan dinamika hari ini. Tentu kondisi hari ini tidak terlepas dengan kondisi demokrasi. Kenapa? Dari setiap periode atau setiap generasi yang kemudian menempuh pendidikan lanjutan di Universitas Katolik Ternate ini merasa bahwa ada bagian-bagian titik dari perkembangan demokrasi itu justru dia tidak lagi pada prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya. Misalkan mestinya bahwa penyediaan sarana atau penyediaan sarana prasarana dalam konteks demokrasi itu harus memenuhi setiap syarat apa yang berdasarkan dengan kebutuhan setiap mahasiswa atau setiap generasi yang masuk. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa ada sebuah keganjalan berdasarkan dinamika kampus. Penyediaan ruang diskursus atau penyediaan ruang dialogis di Universitas Katolik Ternate hari ini itu justru melenceng jauh, berbeda dengan beberapa periode belakangan. Nah, dalam hal ini adalah misalkan kita lihat bahwa literasi, lapak baca, dan dorongan-dorongan ruang-ruang dialogis, dialog-dialog mahasiswa, bahkan agenda-agenda gerakan-gerakan eksternal mahasiswa, bahkan gerakan internal mahasiswa secara intra itu justru dia mengalami ketimpangan. Dia mengalami ketimpangan karena ada semacam sebuah disparitas, ada semacam sebuah keganjalan yang dimaksud adalah bahwa kampus ini menekan bagaimana proses mahasiswa itu berkembang secara literasi eksternal, bahkan secara internal. Dalam hal ini kayak kita lihat ketika mahasiswa yang ingin memprotes atau ketika mahasiswa yang ingin memberikan pandangan-pandangan kritisnya di kampus, mengkritik dosen dan mengkritik struktural yang berada di atau struktural pemangku kebijakan di kampus, itu justru menjadi bumerang khusus bahwa mereka seringkali diintimidasi, bahkan didiskriminasi. Makanya dinamika ini sering terjadi. Dan yang kedua, ada juga mahasiswa yang justru cenderung memilih jalan tidak lagi menjalankan proses-proses literasi yang sebenarnya atau proses-proses perkembangan yang mestinya dikembangkan. Dalam hal ini adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas secara intelektual. Nah, ini yang menjadi pergeseran bagi saya, pergeseran yang cukup disayangkan, bahwa mahasiswa sudah tidak lagi mengembangkan posisinya sebagai seorang yang konon katanya dikatakan sebagai agen of change, contoh sosial dan sebagainya. Nah, ini yang bagi saya cukup menjadi perhatian khusus. Nah, makanya ya jangan heran kalau perkembangan mahasiswa hari ini justru lebih banyak dimuarakan itu pada hal-hal yang terlalu instan, pada hal-hal yang tidak berdasarkan proses-proses perkembangan. Makanya sampel mindset berpikirnya itu agak, bagi saya secara pribadi itu agak tinggi. Ya, mulai dari fakultas ilmu budaya, bahkan di beberapa fakultas lainnya, ekonomi, hukum, teknik, dan perikanan pertanian sampai FKIP, dan juga di beberapa perkembangan kampus ini ya mengalami hal-hal yang sama. Makanya bagi saya ini ada sebuah ketimpangan sistem yang justru menekan posisi-posisi ekspresi dan kebebasan mahasiswa berdinamika. Hanya itu yang menjadi problem, menjadi kendala. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Menurut Anda, apa yang menjadi kendala dalam perkembangan demokrasi serta penyerapannya?
Tadi ya saya sebutkan yang menjadi kendala dan penerapan demokrasi hari ini adalah sistem. Karena sejauh perkembangan bagi saya ada sebuah sistem yang menekan. Saya coba mempelajari dan coba menganalisis. Ternyata sistem yang menekan ini adalah sistem demokrasi yang ala liberalisme atau ala neoliberal. Jadi sebuah pemahaman baru atau sebuah kebebasan baru yang dikontekskan pada konteks sebuah sistem. Makanya di dalam teori-teori neoliberalisme misalkan kita lihat itu justru melihat bahwa yang paling penting dari operasi neoliberalisme adalah reakumulasi kapital. Sehingga ya pandangan kita hari ini justru memuarakan pada kebutuhan hidup yang itu ya tadi bicara soal bagaimana kebutuhan hasrat hidup ya uang, kemudian kebahagiaan yang harus berdasarkan uang dan seterusnya. Nah makanya dalam sistem ini ada 5 poin pokok yang tercantum dalam neoliberalisme. Dalam konteks demokrasi, saya kaitkan dalam konteks demokrasi. Di neoliberalisme itu ada 5. 1 pemotongan subsidi, 2 swastanisasi, 3 deregulasi, dan keempat pasar bebas, kelima penyebaran ideologi individualistik. Penyebaran ideologi individualistik ini menekan secara kurikulum, secara demokrasi menekan bagaimana ekspresi mahasiswa dan kebebasan mahasiswa. Yang kedua, regulasi. Tadi berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan penerapan undang-undang. Sistem demokrasi itu justru ditetapkan dalam konteks regulasi adalah yang dimaksud bahwa misalkan mahasiswa melakukan protes itu dibatasi dengan peraturan rektor, bahkan dibatasi dengan peraturan dosen yang menekan kalau Anda melakukan demo maka nilai Anda error, kalau Anda melakukan demonstrasi justru bagi saya dia menciptakan sebuah pandangan khusus yang dimuarakan pada kepentingan kekuasaan. Nah ini sistem kita hari ini. Salah satunya adalah tadi neoliberalisme yang bicara tentang regulasi, bicara tentang aturan. Sehingga misalkan Devi atau teman-teman sekalian melakukan demonstrasi, melakukan protes, melakukan kritik, melakukan dialog-dialog yang berkaitan dengan masalah-masalah kampus, berkaitan dengan banyak masalah, itu dibatasi oleh kampus, itu dipandangi sebagai hal-hal yang tidak mestinya dilakukan oleh mahasiswa. Makanya bagi saya sebenarnya ada ruang-ruang yang masih tersisa, tapi itu ruang-ruang yang masih tersisa itu justru dapat diperjuangkan oleh teman-teman yang masih punya intelektual, punya loyalitas, dan punya skill, hard soft skill yang masih ingin mendorong hal-hal sedemikian rupa. Makanya bagi saya hal yang paling mendasar tadi sebuah ketimpangan sistem yang menekan. Makanya jangan heran regulasi-regulasi hari ini justru tidak secara demokratis karena ada penerapan ya biaya kampus yang semakin mahal. Selain biaya kampus yang semakin mahal, ada pemotongan biaya siswa, pemotongan yang misalkan beasiswa ada yang harus mestinya diterima 5 juta, itu justru hanya menerima 4.500.000. Nah terus 500-nya di mana? Artinya pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita lihat, dan regulasi-regulasi ini kira-kira muaranya kemana. Makanya bagi saya ada sebuah ketimpangan yang mendasar adalah sebuah ketimpangan sistem kampus bahkan sampai ke aspek negara, dan ini dia tidak terlepas sampai pada konteks negara. Saya demikian. Sebenarnya apa problem mendasar kampus hari ini? Problem mendasar kampus hari ini itu kampus telah dikapitalisasi. Maksud saya, kapitalisasi ini kampus telah menjadi sentral titik akumulasi kapital. Akumulasi kapital adalah kampus hanya mencari surplus value, keuntungan. Begitu. Dalam kajian ekonomi, dalam kajiannya tadi saya sebut bahwa ada kelompok-kelompok yang justru menjadikan kampus sebagai ladang sentral pertimbangan bagaimana bisa mengakumulasi basis ekonomi secara kebutuhan, bahkan kampus makin hari makin instan dengan biaya kampus yang semakin mahal. Karena ini yang menjadi hal paling mendasar dan saya demikian. Nah, selanjutnya bagaimana sistem penerapan akademik kampus saat ini? Sistem penerapan akademik kampus bagi saya ada beberapa variabel.
dalam sistem akademik kampus. Sistem akademik kampus ini penting. Misalkan saya melihat ya proses perkembangan akademik ini, oke, dia berdasarkan usul, tapi sebagian justru masih menyimpang. Dia menyimpang dalam konteks ini adalah ada penerapan-penerapan yang memang itu mendiskreditkan mahasiswa. Ada mahasiswa yang datang terlambat, ada mahasiswa yang masih terlambat berurusan dengan kampus. Itu sangat pelayanan dan akses penyerapan secara akademik itu tidak terlalu memadai untuk melayani kegiatan-kegiatan mahasiswa secara akademik. Ada mahasiswa datang terlambat ya disuruh keluar dan seterusnya. Konon katanya dibilang bahwa Anda tidak disiplin dan seterusnya. Sementara bagi saya ya, kita telah membayar kampus dan tugas kita itu justru harus melakukan proses belajar mengajar, dan apapun itu saya harus menerima sistem akademik dalam pengertian proses belajar mengajar. Saya harus serta ikut dalam proses itu, tapi kemudian ya dibatasi dan seterusnya. Bahkan itu keputusan KSKS itu masih agak terlambat dan masih agak bagi saya masih belum terlalu memadai. Makanya tugas kita atau dalam konteks ini ya undang-undang dasar kita kan menjelaskan bahwa yang paling mendasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. So, mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan penting. Makanya bagi saya generasi ini tidak perlu dibatasi untuk dia melakukan proses secara akademik kita, proses macam apapun itu. Bagi saya demikian. Baik, terima kasih Bung Celok Ya. setelah bagaimana menjelaskan dinamika dan demokrasi kampus saat ini, baik secara sistem penyerapan maupun secara akademik demokrasi. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya tanyakan atau saya wawancarai pada siang hari ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya, karena sudah